selesaikan dulu masalah ekonominya. Kalau masalah ekonomi selesai, baru nanti masuk ke ranah spiritual. Karena untuk masuk ke ranah spiritual, ekonomi harus berjalan. Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Ini menjawab beberapa komentar dan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pada saat itu ada di salah satu video, aku bahas tentang energi yang baik ya. Energi yang baik di mana kita sebagai manusia itu sebenarnya bisa menjadi tower untuk energi positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk bisa membangun kesadaran kolektif gitu kan. Pada saat itu rame banget. Ada yang bilang, oh sudah ada orang-orang yang berkumpul dan segala macam. Ya selama ini orang-orang yang berkumpul di studio juga udah banyak, tapi ya memang tidak resmi terwadahi dalam satu komunitas. Karena aku melihat banyak komunitas yang akhirnya berantakan. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak satu visi, tidak satu frekuensi, tidak satu misi. Oke, setelah aku diam beberapa bulan, ini aku sengaja diam beberapa bulan untuk menggali, untuk mengkaji apa sebenarnya yang harus aku lakukan untuk membangun mimpiku itu, untuk membangun kesadaran Nusantara itu, kesadaran kolektif itu dengan cara yang sederhana. Ya, kita hidup itu tidak bisa lepas dengan kebutuhan ekonomi dan kita hidup tidak bisa lepas dengan kebutuhan spiritual. Dua-duanya itu harus seimbang. Ketika orang fokus pada kehidupan spiritual hingga mengabaikan kebutuhan-kebutuhan atau kegiatan-kegiatan ekonomi, kehidupan juga tidak akan seimbang. Pun begitu sebaliknya. Nah, ada banyak di luar sana ya komunitas-komunitas ya. Terus yang di sana mengajarkan sesuatu, ada ritual, ada treatment dan segala macam yang itu harus dilakukan dan kadang-kadang kurang kurang relate dengan kehidupan saat ini. Ya sadar tidak sadar kita hidup di zaman sekarang yang udah sangat berbeda dengan kehidupan di zaman dulu. Dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Dan menurut hematku, kita semua ya harus bisa hidup di zamannya. Tanpa melupakan apa yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang pendahulu kita. Jadi hidup di zamannya itu wajib. Karena zaman udah begini ya, orang itu harus bergerak untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Ya semua orang harus memberdayakan dirinya. Dan tidak bisa melupakan sisi-sisi atau nilai-nilai kehidupan spiritualnya. Harus imbang. Tapi spiritual yang bagaimana? Ya spiritual yang mengikuti zamannya. Oke, setelah diam beberapa waktu ya, video nggak tayang beberapa waktu ya, itu memang aku sengaja diam menggali, minta petunjuk apa sih yang harus aku lakukan.
Ya manusia itu harus bangkit secara spiritual, tapi harus menyesuaikan dengan zaman. Dan bagaimana caranya supaya itu semua bisa seimbang, bisa balance. Tidak terlalu ribet ya, dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah, tapi itu bisa menyeimbangkan kehidupan kita. Menyeimbangkan kehidupan kita dulu, menyeimbangkan rasa kita, menyeimbangkan pikiran kita. Ketika kita sudah bisa menyeimbangkan rasa kita, menyeimbangkan pikiran kita, otomatis kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita sendiri. Dan itu nanti tanpa kita sadari akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesederhana itu sebenarnya. Oke, akhirnya aku digerakkan untuk memulai sesuatu. Dan aku meniatkan diri untuk membangun sebuah komunitas yang aku sudah siapkan namanya Belajar Jadi Manusia. Ini nanti ada pemberdayaan diri, spiritual, dan bermacam-macam nanti. Ada retreat dan bermacam-macam. Yang tujuannya adalah untuk memberdayakan diri sendiri dulu. Baru kalau udah diri sendiri berdaya, ya, berdaya secara ekonomi, berdaya secara spiritual, itu nanti bisa mempengaruhi orang lain, utamanya orang-orang yang ada di circle terdekatnya, lingkaran terdekatnya. Oke, komunitas ini berlaku untuk siapa aja, semua boleh gabung. Tapi aku akan memberikan persyaratan. Aku hanya akan concern ya pada orang-orang yang secara ekonominya sudah jalan. Ini untuk menjaga ini ya, untuk menjaga vibrasinya dulu. Karena biasanya ya banyak sekali orang-orang yang WA yang ya masih berkutat dengan masalah ekonomi. Selesaikan dulu masalah ekonominya. Kalau masalah ekonomi selesai, baru nanti masuk ke ranah spiritual. Karena untuk masuk ke ranah spiritual, ekonomi harus berjalan. Minimal ada untuk makan. Ya, karena keluhan-keluhan secara ekonomi itu banyak sekali. Dan mereka mencari solusi dengan jalan spiritual. Enggak. Bereskan dulu ekonominya, baru masuk ke ranah spiritual. Nah, ketika ekonomi ini sudah stabil, ya, ekonominya udah stabil, itu bisa mendukung kegiatan spiritual. Nah, kalau spiritual sementara ekonominya morat-marit, ya spiritualnya nggak jalan, ekonominya juga nggak jalan. Podo-podo morat-marite itu. Jadi pilihlah salah satu. Berdayakan dulu dirimu nih, ekonominya hidup dulu. Kalau ekonominya hidup, baru masuk ke spiritual. Ini nanti akan mendukung. Pikirannya nggak akan kacau. Tapi kalau spiritual dijadikan jalan keluar, mencari solusinya di ranah spiritual, nggak akan ketemu dan makin berantakan. Aku ingin membersamai manusia-manusia yang ingin berproses menuju level kesadaran yang lebih tinggi. Jadi level kesadarannya itu biar terupgrade. Jadi aku membersamai, aku bukan guru ya, aku sering bilang, aku bukan guru dan aku nggak mau dianggap guru. Jadikan aku sebagai teman aja, yang bisa membersamai, yang bersedia membersamai. Oke? Dan aku, yang aku inginkan ya,
membangun kesadaran itu bisa dijadikan sebagai lifestyle. Jadi kalau lifestyle-nya selama ini itu berada di ranah materi, setelah materinya selesai, masuk ke ranah spiritual, dan spiritual dijadikan sebagai lifestyle. Dan menaikkan level-level kesadaran, ya, itu menjadi tujuan dari kehidupan. Karena pada saat level kesadaran naik, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan, akan mempengaruhi gaya hidup kita. Nah, aku memimpikan ini terjadi. Manusia berkesadaran itu bisa menjadi lifestyle baru, ya. Kalau anak-anak muda ini sekarang ada yang namanya skena. Jadi anak muda keren itu anak muda yang skena. Nah, aku pengen manusia yang keren ini ya manusia yang berkesadaran. Pengennya membangun itu, membangun image itu, dan menaikkan level kesadaran dari waktu ke waktu menjadi tujuan hidup kita. Mungkin sementara kita bisa gabung dalam grup WA, tapi seperti yang aku bilang, ya, sebelum nanti WA aku, ya, untuk bisa bersama-sama membangun kesadaran kolektif untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di circle kita, circle terdekat kita, evaluasi dulu. Apakah secara ekonomi itu udah support? Karena biar tidak kacau nanti. Apakah roda ekonominya sudah berjalan? Minimal apakah roda ekonominya sudah berjalan? Itu dulu. Ya, kalau kebutuhan ekonomi atas dirimu, kebutuhan ekonomi atas keluargamu udah berjalan, aku nggak ngomong lebih, ya, itu udah jalan dan sudah bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, ayo. Tapi kalau itu aja belum, selesaikan dulu. Mungkin kita bisa lewat Instagram, lewat WhatsApp komunikasinya. Aku tidak akan ngomong banyak, tidak akan ada kajian tiap hari ini, hari itu, ndak. Aku nggak mau seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, jadikan aku sebagai teman kalian, teman perjalanan. Nanti mungkin ada hal-hal yang kita lakukan bersama-sama tapi di tempat masing-masing, gitu ya. Kayak misalnya, blessing misal bisa dilakukan di tempat masing-masing. Jadi di situ nanti aku akan share, ya, supaya kehidupan kita seimbang. Jadi kita juga menyeimbangkan apa yang ada di dalam diri kita, ya, menyelaraskan apa yang ada di jagat alam semesta raya, ya, membangun vibrasi positif, energi positif yang terpancar, yang ada di dalam tubuh kita. Semuanya positif sehingga bisa mempengaruhi circle terdekat dulu yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kalau tertarik, monggo silahkan bisa WA aku. Nomor WA ada di YouTube juga ada di profile, ada nomor WA, silahkan. Tapi silahkan koreksi dulu, seleksi dulu diri Anda. Dan aku juga akan minta ke semesta supaya terseleksi, orang-orang yang datang itu benar-benar sudah terseleksi oleh semesta. Bismillah, ini menjadi niat baik dan bisa selaras dengan semuanya, diselaraskan dengan semuanya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.